Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, para pecinta Al-Quran dimanapun antum berada, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tahsinul Quran suratul duha. Insyaallah sama-sama kita dalam channel Hamasa ini belajar dan memperbaiki bacaan surah ad-duha. Langsung saja kita masuk kepada ayat yang pertama yang berbunyi wadduha wadduha. Di situ yang pertama yang perlu kita perhatikan pada ayat pertama yaitu alif lam asy-syamsiyah, yaitu ada alif dan huruf lam, kemudian yang bertemu dengan huruf dad yang ada tasydidnya, maka disebut dengan alif lam asy-syamsiyah. Bagaimana cara kita membacanya? Cara membacanya yaitu langsung masuk kepada huruf dad tanpa membaca alif dan lam tersebut. Jadi bacanya langsung kepada huruf dad. Wadduha wadduha. Dan dotnya di situ ada nabrahnya, ada penekanan. Kemudian selanjutnya yaitu huruf H. Di situ ada garis tegak lurus yang menandakan bahwasannya huruf H tersebut adalah mad tabi'i. Kita berikan panjang 2 harokat atau 1 ayunan. Wadduha wadduha. Ayat pertama. Kemudian ayat kedua. Wal-laili idza saja. Wal-laili. Di situ ada alif lam asy-syamsiyah. Mana alif lam asy-syamsiyahnya? Yaitu ada huruf lam, ada tasydidnya. Maka jika kita urai, huruf lam yang bertasydid itu adalah huruf lamnya ada 2. Huruf lam yang pertama dia sukun, kemudian ada huruf lam yang kedua. Nah, cara membacanya, lam yang pertama tidak kita baca, langsung masuk kepada huruf lam yang kedua. Itulah uraian daripada huruf lam yang ada tasydidnya. Maka dinamakan dengan alif lam asy-syamsiyah dengan bacaan walla walla, dan ada penekanan karena setiap huruf hijaiyah yang ada tasydidnya maka ada nabrah, ada penekanan, kecuali huruf nun dan mim. Walla walla wallaili laili. Nah, di situ ada ya sukun, sebelumnya ada huruf fathah. Huruf lamnya berharokat fathah yang bertemu dengan ya sukun maka menjadi huruf lin. Cara bacanya yaitu ikhraju harfi bisyughulah, yaitu mengeluarkan huruf dengan lembut atau dengan enteng. Jadi kita baca dengan lembut. Wal-laili 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 idza. Nah, dza di situ ada alifnya. Dza berharokat fathah kemudian bertemu dengan alif, maka hukumnya adalah mad tabi'i. Berapa panjangnya? Selalu kita temukan ya, paling banyak dalam Al-Qur'an kita selalu paling menemukan yaitu mad tabi'i. Berulang kali kita sebut mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Ya, kita berikan panjang 2 harokat. Kemudian saja saja. Nah, ja di situ ja-nya berharokat fathah, kemudian ada alif tegak lurus yang menandakan bahwasanya ja tersebut adalah mad tabi'i. Kita berikan panjang 2 harokat. Bacanya ayat kedua, wal-laili idza saja. Seperti itu. Kemudian ayat ketiga, ma wad
wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma di situ ada huruf berbaris fathah bertemu dengan alif, maka hukumnya mad tabi'i, kita baca panjang 2 harokat. Kemudian wadda, huruf dalnya ada tasjidnya, maka hukumnya adalah ada nabrah, ada penekanan, kita tekan. Ma wadda seperti itu ya. Kemudian aka rabbuka ro-nya kita baca tafkhim karena huruf ro-nya memiliki baris fathah di atas, maka dibaca dengan bacaan yang tafkhim atau bacaan yang tebal. Kemudian rabbu, ada ba di situ ada tasjidnya, maka ada penekanan, kita tekan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wa ma ada alifnya, kita baca panjang 2 harokat karena hukumnya adalah mad tabi'i. Kemudian qala. Nah, la di situ juga sama, yaitu mad tabi'i. Kita berikan panjang 2 harokat, dia ada huruf lam berbaris fathah kemudian bertemu dengan alif, maka hukumnya mad tabi'i, kita baca panjang 2 harokat. Baca ayat ketiga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian ayat keempat. Walal akhirah. Nah, di situ ada alif lam al-qamariyah. Cara membacanya yaitu dibaca dengan jelas tanpa ada pantulan. Salah satu kesalahan kita ketika kita mengucapkan alif lam al-qamariyah yaitu dibaca dengan pantulan, yaitu seperti walala'a. Ini adalah kesalahan yang disebut dengan lahan jali, kesalahan yang sangat fatal karena huruf lam bukanlah salah satu daripada sifat yang memiliki sifat qalqalah yaitu memantul, maka kita baca dengan bacaan yang jelas. Ya, itu ada lam, ada lam berharokat sukun. Walal ya, langsung a dibaca jelas, kemudian langsung a. A-nya di situ hamzahnya itu adalah disebut dengan mad badal, yaitu ada hamzah yang bertemu dengan huruf mad. Ya, hamzahnya itu seperti kepala ain, kemudian bertemu dengan huruf mad. Huruf mad ada berapa? Ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Maka disebut dengan mad badal. Sama, panjangnya 2 harokat seperti mad tabi'i. Walal akhiratu khairu. Nah, khairu di situ ada ya sukun, sebelumnya hurufnya fathah, maka disebut dengan huruf lin. Apa tadi perintahnya? Ikhraju harfi bisyughlah, mengeluarkan huruf dengan lembut atau dengan lunak. Jadi kita lunakkan, kita lembutkan suara kita ketika kita mengucapkan huruf lin. Jadi khairu. Kemudian khairul laka. Rulla di situ ada tanwin dhammatain bertemu dengan huruf lam, maka hukumnya idgham bila gunnah, memasukkan huruf ke dalam huruf berikutnya tanpa disertai dengan gunnah. Situ ada tanwin bertemu dengan huruf lam, maka hukumnya idgham bila gunnah. Kita masukkan kepada huruf lam tanpa disertai dengan gunnah. Jadi bacanya khairul laka minal ula. Nah, situ ada alif lam al-qamariyah, ada alif dan lam, kemudian ada huruf hamzah. Maka disebut dengan alif lam qamariyah, kita baca dengan jelas. Kemudian ula, di situ ada hamzah bertemu dengan huruf mad, maka hukumnya mad badal, yaitu mad pengganti daripada mad tabi'i, yaitu panjangnya 2 harokat. Kemudian nah sama mad tabi'i berbaris fathah bertemu dengan alif, maka hukumnya mad tabi'i. Membaca ayat keempat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian ayat kelima. Wala sawfa.
saufa. Nah, di saufa sama, yaitu ikhraju harfi bisyughulah, yaitu huruf lin kita baca dengan bacaan yang lembut. Kemudian yu'tika, tika, di situ mad tabi'i, huruf ta berbaris kasrah bertemu dengan ya sukun, hukumnya mad tabi'i panjang 2 harokat. Kemudian rabbuka, rabbuka. Nah, itu huruf ba-nya ada tasjidnya, maka ada penekanan. Kita tekan rabbuka, dan ra-nya yaitu berbaris fathah, maka kita baca dengan bacaan yang tebal. Rabbuka fatarda, fatarda. Di situ ada ra sukun sebelumnya huruf ta-nya yaitu berbaris fathah, maka dibaca dengan bacaan yang tafkhim atau dibaca dengan bacaan yang tebal. Fatarda. Ba di situ mad tabi'i kita baca panjang 2 harokat. Membaca ayat kelima, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kemudian ayat ke-6, alam yajidka yatiman fa'awa. Nah, di situ alam ya mim mati bertemu dengan huruf ya, hukumnya adalah izhar syafawi, yaitu ada mim sukun bertemu dengan ya, maka cara bacanya mimnya dibaca dengan bacaan yang jelas. Alam yajid, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya yajidka, ada huruf dal sukun, maka hukumnya adalah memantul, yaitu dalnya berharokat sukun kita baca dengan bacaan mantul, yaitu hukumnya adalah qalqalah, yaitu kita baca dengan bacaan yang memantul. Alam yajidka, alam yajidka yatima, yatima, tima. Di situ hukumnya mad tabi'i, huruf ta berbaris kasrah bertemu dengan ya sukun, maka hukumnya mad tabi'i panjang 2 harokat. Kemudian yatiman fa, manfa. Di situ ada fathah tanwin bertemu dengan huruf fa, maka hukumnya adalah ikhfa, dibaca dengung ya. Tanwin bertemu dengan fa, maka hukumnya ikhfa, dibaca dengung. Yatiman fa'awa, awa. Di situ ada mad badal, yaitu ada hamzah yang bertemu dengan alif atau dengan huruf mad, maka hukumnya adalah mad badal, kita baca panjang 2 harokat. Kemudian wa, yaitu mad tabi'i ya, wa berbaris fathah bertemu dengan alif, maka menjadi mad tabi'i. Membaca ayat ke-6, alam yajidka yatiman fa'awa. Kemudian wa wajadaka dhallan fahada. Dhallan, di sini ada mad lazim mutsaqal kalimi, yaitu ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang bertasjid. Mana mad tabi'inya? Yaitu huruf dhad. Di situ ada alifnya, maka hukumnya mad tabi'i. Kemudian bertemu dengan huruf lam, huruf lamnya ada tasjidnya, maka menjadi hukumnya adalah mad lazim mutsaqal kalimi. Mengapa disebut mutsaqal? Karena dibaca dengan bacaan yang berat. Jadi kita mengeluarkannya dengan suara yang berat. Jadi cara bacanya, kita baca dulu panjang huruf dotnya 6 harokat, kemudian baru masuk kepada huruf lam. Wa wajadaka dhallan, dhallan fahada. Kemudian lan fahada. Di situ ada fathah tanwin bertemu dengan huruf fa, maka hukumnya ikhfa, dibaca dengan bacaan yang dengung. Kemudian fahada, da mad tabi'i, kita baca panjang 2 harokat. Kemudian membaca ayat ke-8. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Wa wajadaka 'ailan, di situ adalah mad wajib muttasil, yaitu ada hamzah atau mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah di satu kata, maka hukumnya adalah mad wajib, kita baca panjang 6 harokat. Wa wajadaka
sa'ilan fa'aghna. Lam fa, di situ ada lam berbaris fathah tanwin bertemu dengan huruf fa, maka ikhfa kita baca dengung. Kemudian fa'aghna, na kita kasih panjang 2 harokat karena dia mad tabi'i. Kemudian ayat ke-9. Fa'ammal yatima, fa'amma, di situ ada gunnah, yaitu ada mim tasjid, maka hukumnya gunnah, kita tekan atau kita tahan 4 harokat. Kemudian fa'ammal yati, mal yati, ada alif lam al-qamariyah, yaitu kita baca dengan bacaan yang jelas, jangan kita pantulkan. Kemudian yatima, tima, di situ adalah mad tabi'i, ada huruf ta berbaris kasrah bertemu dengan ya sukun, maka hukumnya mad tabi'i panjang 2 harokat. Kemudian fala, la, di situ mad tabi'i ada alifnya, kita kasih panjang 2 harokat juga. Taqahar, taqahar, ada hukum qalqalah, yaitu huruf qaf sukun kita baca dengan bacaan qalqalah yang artinya memantul. Taqahar, taqahar. Kemudian har, situ ra-nya dibaca dengan bacaan yang tafkhim, tebal, karena sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah yaitu huruf ha, maka dibaca dengan tafkhim. Membaca ayat ke-9, fa'ammal yatima fala taqhar. Kemudian ayat 10, wa amma, di situ gunnah, kita baca panjang 4 harokat. Kemudian wa ammassa, alif lam asy-syamsiyah, yaitu alif lam tidak dibaca, langsung masuk kepada huruf sin. Wa ammassa, massa, tanpa membaca alif dan lamnya. Kemudian sa'ila, sa'ila panjang 6 harokat karena dia ada mad tabi'i atau mad asli yang bertemu hamzah pada satu kalimat disebut dengan mad wajib muttasil, kita baca panjang 6 harokat. Kemudian fala, la-nya mad tabi'i berbaris fathah bertemu dengan alif. Kemudian tanhar, nah nun mati bertemu dengan ha, hukumnya izhar, dibaca jelas. Kemudian har, nah ro-nya dibaca tafkhim karena huruf sebelumnya huruf ha berbaris fathah. Membaca ayat ke-10, wa ammas sa'ila fala tanhar. Kemudian ayat terakhir, wa amma, sama yaitu gunnah, kita tekan, kita baca panjang 4 harokat. Kemudian bi ni'mati rabbika, rabbika, ra berbaris fathah dibaca tebal. Kemudian ada ba, setelahnya ada ba, yaitu ba-nya ada tasjidnya, ada penekanan. Rabbika fahaddits, fahaddits. Nah, fahaddits itu hukumnya adalah fa berbaris sukun, maka kita baca dengan bacaan yang hamas, yaitu mengeluarkan nafas atau angin dari mulut kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baik para sahabat Al-Quran, pecinta Al-Quran, begitulah tadi pelajaran memperbaiki bacaan surah Ad-Duha. Baik, mari kita baca dari ayat 1 hingga terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka
سائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan, kesehatan, dan juga umur yang panjang sehingga kita dapat mempelajari dan mempraktekkan ilmu-ilmu Al-Quran sehingga kita menjadi manusia yang semakin hari semakin baik dalam hal membaca Al-Quran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.